Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVku, senang sekali saya Nadia Aufa kembali menyapa Anda dalam program kesayangan Anda, Kampus Corner, menyajikan informasi terkini seputar Universitas Dian Nuswantoro. Dan pada kesempatan kali ini, Kampus Corner hadir dengan tema Gerakan 1000 Tangan Palsu. ITS bersama Udinus bantu penyandang tuna daksa. Telah hadir bersama saya Ketua Pelaksana Pengabdian Masyarakat Gerakan 1000 Tangan Palsu, Menik Dwi Kurniati SSI M Biotek. Selamat siang Bu Menik. Siang Mbak Nadia. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kemudian juga telah hadir tim pengabdian masyarakat Gerakan 1000 Tangan Palsu, Dita Ayu Mayasari STM Biotek. Selamat siang Bu Dita. Selamat siang Mbak Nadia. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat selalu ya Bu. Oke baik. Kemudian juga ada tim pengabdian masyarakat Gerakan 1000 Tangan Palsu, Ihtifazhudin Hawari. Selamat siang Mas atau Pak nih? Mas aja. Mas aja ya. Oke, milih nih Mas Hawari. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan juga telah bergabung bersama kami by Zoom Kepala Laboratorium Integrated Digital Design ITS Joko Kuswanto STM Biotek. Selamat siang Pak Joko. Siang Mbak Nadia dan teman-teman dari Udinus. Oke, terima kasih atas waktunya bergabung bersama kami hari ini Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, semangat. Sehat dan semangat ya Pak ya. Baik, Pak Joko, sebenarnya apa ini inovasi yang sedang dikembangkan oleh ITS dan juga Udinus nih Pak Joko? Ya, kita sekarang itu kan sedang melakukan sesuatu gerak bersama, kolaborasi ini ya, produksi tangan palsu untuk membantu tunadaksa. Tangan palsu ini apa sifatnya beda, kita menggunakan berbasis Mbak Nadia. Oke, baik Pak Joko. Ini apakah proyek tangan palsu berarti ya Pak Joko ya? Ini Ya. telah dipatenkan oleh ITS Bapak? Paten tentang paten memang sama ITS ini ada beberapa yang kita patenkan, tapi desain industri HKI bukan paten sederhana. Dan memang kita arahkan nanti bisa ini kan di open source kan Mbak Nadia. Oke, ini berarti jika ada perguruan tinggi nih yang membuat hal yang sama seperti apa nih Pak Joko? Itu yang kami patenkan adalah desain industri. Jadi desain kami patenkan, kemudian nanti kita open source-kan sehingga teman-teman lain bisa mendownload itu, kemudian bisa mengembangkan berbasis dari desain itu. Jadi artinya kalau mau dipatenkan di Udinus dipatenkan atau teman-teman dari perguruan tinggi lain mau patenkan, silakan. Artinya industrinya kan berbeda, pastinya akan berbeda, turunannya itu akan berbeda. Turunannya akan berbeda seperti itu Pak Joko. Iya. Baik. Bu Menik nih, ini gimana sih Bu awalnya nih Udinus nih dapat terlibat nih dalam pengembangan inovasi tangan palsu karya ITS ini Bu? Ya baik, terima kasih Mbak Nadia. Jadi awal mulanya ini karena ada program studi teknik biomedis, tepatnya di Fakultas Teknik. Nah, untuk kerjasama awal dengan Lab IDIK ITS ini tahun lalu kami sudah mengirimkan mahasiswa magang yang sudah magang di ITS. Kemudian ternyata kerjasama itu meluas, tidak hanya hubungan mengirimkan mahasiswa magang. Jadi dari Lab IDIK ITS ini menawarkan ada kolaborasi kegiatan pengabdian masyarakat Gerakan 1000 Tangan Palsu, dan memang ini tepat sekali ditawarkan di program studi teknik biomedis karena memang dalam program studi kami ini ada peminatan teknologi asistif dan rehabilitasi, jadi itu tepat. Tepat gitu ya, berarti itu menjadi hal yang melatar belakangi gitu ya Bu. Oke baik, kalau Bu Dita nih, ini sebenarnya seberapa penting sih inovasi gitu di open source kan dan tidak dipatenkan secara resmi gitu? Jadi memang kan karena niat utamanya untuk pengabdian ya Mbak. Jadi kalau di open source itu kan semua orang bisa memanfaatkan dan semua orang bisa berkontribusi terhadap perkembangan keilmuan tersebut gitu. Jadi ya itu juga kenapa alasan di open source. Oke, karena ini sebagai pengabdian seperti itu ya, makanya dibuat sebagai di open source kan seperti itu. Oke. Mas Hawari nih, ini untuk tingkat kerumitan di teknologinya ini seperti
apa nih Mas Hawari yang dipakai di dalam pengembangan tangan palsu? Kalau yang sampel yang ini mungkin masih agak gampang ya karena hanya on off aja. Mungkin nanti kalau semisal sudah dipasangkan ke tunadaksanya perlu sensor tambahan. Mungkin di sensornya itu yang agak kesulitan karena perlu pengambilan data dulu, seperti itu sih, Mbak. Oke, nah ini apakah nanti teknologi yang digunakan ini akan seperti apa gitu? Apakah dapat digunakan oleh mungkin yang sudah berusia lebih lanjut seperti itu, jadi lebih mudah gitu mungkin Mas Hawari? Iya, seharusnya bisa, karena kan nanti akan menyesuaikan sama postur tubuhnya juga, karena nanti kan kita scan dulu bentuk lengannya, terus nanti diambil datanya, lalu dicocokkan dengan desain yang sesuai, dan desainnya juga itu bisa by request oleh si tunadaksanya itu, Bu. Oke, berarti untuk pembuatannya ini berarti setiap orang pribadi beda-beda seperti itu ya? Oke, jadi umpama ada yang mau dibikin harus di apa nih Bu berarti Bu? Tahap pengukuran. Diukur dulu, tiap pribadi orang masing-masing berbeda seperti Iya, itu? betul. Oke, baik. Pak Joko ini mengapa nih Pak Joko? ITS nih khususnya di IDIK nih mengembangkan tangan palsu dengan konsep open source nih. Apa keuntungannya dengan menerapkan konsep open source tidak hak paten seperti itu Pak Joko? Iya, tadi seperti yang dikatakan oleh Bu Dita tadi juga bahwa memang kita pengen karya kita ya karya sendiri dan dipaten-patenkan dan nggak boleh dipakai membayar, tapi open source itu tujuannya adalah biar menjadi karya bersama. Kemudian memang di tahap awal yang kita open source sebenarnya kalau Lab sendiri sudah ada 11 produk yang kita open source kan dan kita open source kan di dunia, dan dari situ kami punya hubungan internasional karena dengan open source masyarakat di tempat lain bisa download dan mereka membantu mengembangkan. Jadi tujuannya open source sebenarnya sama-sama berkolaborasi untuk membantu mengembangkan. Di tahap awal ini kita ada 3 produk Mbak Nadia, 3 produk yang satu yang sudah dikembangkan turunannya oleh teman-teman Udinus itu sudah beda dan itu maksud kami nanti ada sampai kita dari ITS akan ada 3 produk. Sebaliknya nanti harapan kami dari Udinus juga akan keluar produk versi mereka sama-sama diopen, sehingga teman-teman misalkan kita akan menggandeng perguruan tinggi yang lain, misalnya Jawa, mereka bisa download produk-produk kolaborasi kami. Jadi setelah ini nanti takut tepatnya di mana. Oke, baik. Jadi seperti itu ya Bu. Kalau untuk di Udinus sendiri ini seperti apa nih Bu? Tadi kan berarti untuk turunannya nanti bisa berinovasi di perguruan tinggi masing-masing gitu ya Bu ya harapannya ya. Kalau untuk di Udinus sendiri dibuat seperti apa nanti kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut.